Sampurasun, kumaha damang para wargi sadayana, mugi-mugi para wargi sing aya dina kawilujengan anu barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, di konten kali ini kita akan membahas tentang budaya kesenian tradisional. Di zaman yang serba digital ini, kesenian tradisional kian terlupakan dengan seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, marilah kita lestarikan kembali budaya suatu daerah yang merupakan ciri khas dari negara kita yang akan kaya budayanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu kesenian tradisional khas Kota Sumedang, Jawa Barat. Mari kita saksikan. Baik sahabat Ausiparis dan para sahabat Nusantara lainnya, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita yang tercipta ini kaya akan budayanya, yang salah satunya adalah kesenian tradisional Udarenggong. Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti nyata adanya kemajemukan itu di dalam masyarakat kita terlihat dalam beragamnya kebudayaan di Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta rasa karsa manusia yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Melihat realita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, maka akan terlihat pula adanya berbagai suku bangsa di Indonesia. Tiap suku bangsa inilah yang kemudian mempunyai ciri khas kebudayaan yang berbeda-beda. Daerah Sumedang merupakan salah satu daerah yang berbeda dan berada di tataran Sunda. Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Sumedang memiliki karakteristik yang membedakannya dengan daerah lain. Keunikan karakteristik daerah Sumedang ini tercermin dari kebudayaan dan kesenian yang mereka miliki, baik dari segi agama, mata pencaharian, kesenian, dan lain sebagainya. Seiring dengan kemajuan zaman, tradisi dan kebudayaan daerah yang pada awalnya dipegang teguh, dipelihara dan dijaga keberadaannya oleh setiap daerah, dan kini sudah hampir punah. Pada umumnya, masyarakat merasa gengsi dan malu apabila masih mempertahankan dan menggunakan budaya lokal atau budaya daerah. Kebanyakan masyarakat memilih untuk menampilkan dan menggunakan kesenian dan budaya modern daripada budaya yang berasal dari daerahnya sendiri, yang sesungguhnya justru budaya daerah atau budaya lokal yang sangat sesuai dengan kepribadian bangsa itu sendiri. Tanpa mereka sadari bahwa budaya daerah merupakan faktor utama terbentuknya kebudayaan nasional, dan kebudayaan daerah yang mereka miliki merupakan sebuah kekayaan bangsa yang sangat bernilai tinggi dan perlu dijaga kelestarian dan keberadaannya oleh setiap individu di masyarakat. Pada umumnya, mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya kebudayaan merupakan jati diri bangsa yang mencerminkan segala aspek kehidupan yang berada di dalamnya. Sumedang adalah salah satu daerah yang berada di Jawa Barat yang penuh dengan kebudayaan dan tradisi yang masih melekat. Selain terkenal dengan kota tahu, di setiap daerah di Sumedang juga memiliki budayanya masing-masing. Budaya itulah yang menjadi karakteristik daerah itu,
sehingga Sumedang merupakan puseur budaya Sunda, salah satu budaya atau tradisi yang berkembang pesat adalah kuda renggong. Pengertian dari kuda renggong itu sendiri merupakan salah satu seni pertunjukan rakyat yang berasal dari Sumedang. Kata renggong di dalam kesenian ini merupakan metatesis dari kata ronggeng, yaitu keterampilan. Kalau dalam bahasa Sundanya, kamonesan. Cara berjalan kuda yang telah dilatih untuk menari mengikuti irama musik, terutama kendang, yang biasanya dipakai sebagai media tunggangan dalam arak-arakan anak sunat. Sejarah lahirnya kesenian kuda renggong di Kabupaten Sumedang itu mulai muncul sekitar tahun 1910. Awalnya Kangjeng Pangeran Arya Suryatmaja pada 1882 sampai 1919 pada masa pemerintahannya berusaha untuk memajukan bidang peternakan. Pangeran Arya Suryatmaja sengaja mendatangkan bibit-bibit kuda yang dianggap unggul dari Pulau Sumba dan Sumbawa. Kuda-kuda tersebut selain digunakan sebagai alat transportasi bangsawan, pada masa tersebut kuda-kuda juga sering difungsikan sebagai alat hiburan dan pacuan kuda. Sementara kesenian kuda renggong menurut sejarahnya berawal dari prakarsa seorang abdi dalam bernama Sipan yang biasa mengurus kuda titipan dari para pamong praja pada saat itu. Sipan yang kelahiran tahun 1870 adalah anak dari seorang yang bernama Bidin yang tinggal di dusun Cikurubuk, desa Cikurubuk, kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Sejak kecil, Sipan yang kemudian banyak mendapat titipan kuda dari para pamong praja, senang mengamati gerak-gerik dan tingkah laku kuda. Dari hasil pengamatannya, Sipan menyimpulkan bahwa kuda bisa dilatih mengikuti gerakan yang diinginkan manusia. Ketika Sipan berusia sekitar 40 tahun, ia mulai mencoba melatih kuda dengan gerakan tari atau ngarenggong. Hal itu diawalinya ketika suatu hari di tahun 1910, ia memandikan sejumlah kuda titipan pamong praja di suatu tempat pemandian. Sipan saat itu melihat seekor kuda di antaranya bergoyang dengan gerakan melintang. Sipan mengiringinya dengan musik dog-dog dan angklung. Ternyata gerakan kuda yang nari atau boleh dikatakan Sundanya ngigel, tapi semakin menjadi-jadi. Dari pengamatan dan pelatihan kuda menari tersebut, Sipan menyimpulkan bahwa kuda bisa dilatih melakukan sejumlah gerakan tari. Masing-masing gerakan diberi nama semacam adean, yaitu gerakan lari kuda melintang atau gerakan kuda lari ke pinggir. Lalu torolong, yaitu gerakan lari kuda dengan langkah kaki pendek-pendek, namun gerakannya cepat. Gerakan derap atau jorong adalah gerakan langkah kaki kuda jalan biasa, artinya lari dengan gerakan cepat. Sedangkan congklang adalah gerakan lari cepat dengan kaki sama-sama ke arah depan. Dan gerakan anjing minggat yaitu gerakan kaki kuda setengah berlari. Dengan dukungan Kangjeng Pangeran Arya Suryatmaja, Sipan resmi melatih kuda dengan gerakan-gerakan tadi. Saat itulah
awal lahirnya kesenian kuda renggong. Setelah Sipan meninggal dunia di usia 69 tahun pada tahun 1939, keahlian melatih kuda menari diturunkan kepada putranya yang bernama Sukriya. Selanjutnya, keahlian melatih kuda tersebut secara turun-temurun terus berlanjut dan berkembang hingga ke generasi-generasi pelatih kuda saat ini, dengan berbagai tambahan kreasi hingga akhirnya lahir dan berkembangnya kuda silat sebagai seni pertunjukan rakyat yang berbentuk seni helaran atau disebut pawai karnaval. Kuda renggong telah berkembang dan juga dilihat dari pilihan bentuk kudanya yang tegap dan kuat, aksesoris kuda dan perlengkapannya, musik pengiring, para penari, dan lain-lainnya. Dan semakin hari semakin semarak dengan berbagai kreasi para senimannya. Hal ini tercatat dalam setiap festival kuda renggong yang diadakan. Saat ini kuda renggong telah menjadi komoditi pariwisata yang dikenal secara nasional dan internasional. Dalam pertunjukannya, kuda renggong memiliki dua kategori bentuk pertunjukan, antara lain meliputi pertunjukan kuda renggong di desa dan pertunjukan pada festival. Pertunjukan kuda renggong di desa dilaksanakan biasanya setelah anak sunat selesai diupacarai dan diberi doa, lalu dengan berpakaian wayang seperti tokoh Gatot Kaca, kemudian dinaikkan ke atas kuda renggong, lalu diarak meninggalkan rumahnya berkeliling mengelilingi desa, diiringi musik dengan penuh semangat, mengiringi sambung menyambung dengan tembang-tembang yang dipilih, antara lain kaleket, mojang gelis, rayak-rayak, oleh-oleh Bandung, kembang berem, kembang gadung, cisamsu, dan lain sebagainya. Sepanjang jalan, kuda renggong bergerak menari-nari dikelilingi oleh sejumlah orang yang terdiri dari anak-anak dan juga remaja desa. Bahkan orang tua pun mengikuti irama musik yang semakin lama semakin meriah. Panas dan terik matahari seakan-akan tak menyurutkan mereka untuk terus bergerak, menari dan bersorak-sorai, memeriahkan anak sunat, dan semakin terampil kuda renggong tersebut. Penonton pun semakin bersorak dan bertepuk tangan, dan para penonton juga dipersilahkan untuk menari. Setelah berkeliling desa, rombongan kuda renggong kembali ke rumah anak sunat, biasanya dengan lagu pileleyan atau perpisahan. Lagu tersebut dapat dilantunkan dalam bentuk instrumentalia atau dinyanyikan. Ketika anak sunat selesai diturunkan dari kuda renggong, biasanya dilanjutkan dengan cara saweran atau menaburkan uang logam dan beras putih. Juga menjadi acara yang ditunggu-tunggu terutama oleh anak-anak desa. Pertunjukan kuda renggong di festival kuda renggong berbeda dengan pertunjukan keliling yang biasa dilakukan di desa-desa. Pertunjukan kuda renggong di festival kuda renggong setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah dari berbagai desa, juga peningkatan desa pertunjukannya, aksesoris, musik, dan lain-lain. Sebagai catatan pengamatan, pertunjukan kuda renggong dalam sebuah festival, biasanya para peserta pun lengkap dengan rombongannya masing-masing yang mewakili desa atau kecamatan sekabupaten Sumedang dan kemudian berkumpul di area awal keberangkatan di jalan raya depan kantor bupati. Kemudian dilepas satu persatu mengelilingi rute jalan yang telah ditentukan oleh panitia.
Sementara pengamat yang bertindak sebagai juri disiapkan menilai pada titik-titik jalan tertentu yang akan dilalui rombongan kuda renggong tersebut. Dari beberapa pertunjukan yang ditampilkan, nampak upaya kreasi masing-masing rombongan. Yang paling menonjol adalah adanya penambahan kuda renggong atau rata-rata 2 bahkan sampai 4 kuda. Pakaian anak sunat tidak lagi hanya tokoh wayang Gatot Kaca, tetapi dilengkapi pula dengan anak putri yang berpakaian seperti Putri Cinderella dalam dongeng-dongeng barat. Penambahan aksesoris kuda dengan berbagai warna dan payet-payet yang begitu meriah keemasan, payung-payung kebesaran, tarian para pengiring yang ditata, musik pengiring yang berbeda-beda, tidak lagi kenang penca tetapi bajidoran, tanjidor, dangdutan, dan lain-lain. Demikian juga dengan lagu-lagunya. Selain yang biasa mereka bawakan di desanya masing-masing, sering ditambahkan dengan lagu-lagu dangdutan yang sering populer. Setelah berkeliling, para peserta festival kembali ke titik awal keberangkatan. Perkembangan dari 2 bentuk pertunjukan kuda renggong, jelas muncul musik pengiring yang berbeda-beda. Musik pengiring kuda renggong di desa-desa biasanya cukup sederhana karena pada umumnya keterbatasan kemampuan untuk memiliki alat-alat musik yang baik dan benar, umumnya terdiri dari kendang, bedug, goong, trompet, genjring, kemprang, ketuk, dan kecrek, ditambah dengan pembawa alat-alat suara seperti speaker toa, ampli yang sangat sederhana, mic yang sangat sederhana. Sementara musik pengiring kuda renggong di dalam festival biasanya berlomba-lomba lebih canggih dengan penambahan peralatan musik trompet, bass, keyboard organ, simbal, drum, tam-tam, dan lain-lain. Juga alat-alat suaranya. Makna yang secara simbolis berdasarkan beberapa keterangan yang berhasil dihimpun, diantaranya makna spiritual, yaitu semangat yang dimunculkan adalah merupakan rangkaian upacara inisiasi atau pendewasaan dari seorang anak laki-laki yang disunat. Kekuatan kuda renggong yang tampil akan membekas di sanubari anak sunat. Juga pemakaian kostum tokoh wayang Gatot Kaca yang dikenal sebagai figur pahlawan. Kemudian makna interaksi antar makhluk Tuhan, yaitu kesadaran para pelatih kuda renggong dalam memperlakukan kudanya tidak semata-mata seperti layaknya pada binatang peliharaan, tetapi memiliki kecenderungan memanjakan, bahkan memposisikan kuda sebagai makhluk Tuhan yang dimanjakan, baik dari pemilihan makanannya, perawatannya, pakaiannya, dan lain-lainnya. Kemudian makna teatrikal. Pada saat-saat tertentu dikala kuda renggong bergerak ke atas seperti berdiri, lalu di bawahnya juru latih bermain silat, kemudian menari dan bersilat bersama. Nampak teatrikal karena posisi kuda yang lebih tampak berwibawa dan mempesona. Atraksi ini merupakan sajian yang langka karena tidak semua kuda renggong mampu melakukannya. Kemudian makna universal, yaitu sejak zaman manusia mengenal binatang kuda telah menjadi bagian dalam hidup manusia di berbagai bangsa dan berbagai tempat di dunia. Bahkan kuda lebih banyak dijadikan simbol-simbol kekuatan dan kejantanan, kepahlawanan, kewibawaan, dan lain-lainnya. Kesimpulan, yang menciptakan seni kuda renggong yaitu orang yang bernama Sipan dari desa Cikurubuk,
Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Pada awalnya secara tidak sengaja, yaitu sekitar tahun 1910-an, daya tarik yang terdapat dalam atraksi sirip kuda renggong antara lain keterampilan gerak. Sang kuda melakukan gerakan-gerakan kaki, kepala, dan badan mengikuti irama musik yang mengiringinya. Hewan yang pandai menari, bergoyang, dan bersifat telah menjadi bagian dari upacara penyambutan tamu kehormatan, mulai dari bupati, gubernur, sampai menteri dan pejabat lainnya. Hal itulah yang menjadi kuda renggong berkembang pesat saat ini. Bahkan hanya di Kabupaten Sumedang, tetapi juga berkembang di luar kota Sumedang. Sekarang kuda renggong sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah sahabat semua, sebelum saya sampaikan kata penutup dari cerita ini, bahwa kuda renggong merupakan ciri khas budaya kota Sumedang. Agar kuda renggong tidak diakui oleh daerah lain dan punah seiring majunya zaman. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus berusaha menjaga dan melestarikan budaya nenek moyang kita yang memiliki sejarah dan makna yang tersirat di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsiparis.